Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Istiana SSI dari SMP Negeri 2 Labuan Haji. Kali ini saya akan share bagaimana cara menggunakan aplikasi VideoScribe untuk membuat presentasi yang menarik. Pertama, install dulu VideoScribe ke dalam laptop. Softwarenya bisa Bapak Ibu dapatkan di internet secara free. Jika sudah terinstall, maka ikon dari VideoScribe bisa Bapak Ibu lihat dalam desktop, dan untuk masuk kita klik 2 kali. Ada 2 versi VideoScribe itu Bapak Ibu, ada yang crack, ada yang trial. Nah, untuk yang trial seperti yang saya pakai ini, syarat utama menggunakannya kita harus terhubung dengan internet. Untuk login bisa diketikkan email dan password yang kita gunakan ketika mendaftar di VideoScribe. Supaya tidak berkali-kali kita tulis, kita bisa centang remember me kemudian login. Tampilan utama dalam VideoScribe seperti ini, contoh project ada di sini tapi bisa kita lewati. Kemudian project-project yang pernah saya buat di VideoScribe akan muncul di tampilan ini. Bisa kita edit kembali, tapi bisa juga kita langsung membuat project baru. Kali ini kita akan coba buat yang baru. Klik 1 kali tanda panah, kemudian OK, maka muncullah halaman VideoScribe yang masih kosong. Ini bernama kanvas. Bapak Ibu bisa kita isi dengan beberapa properti yang kita butuhkan nanti untuk membuat presentasi. Nah, sekarang gimana cara menambahkannya? Untuk bisa menambahkannya, Bapak Ibu harus tahu dulu fitur-fitur dalam VideoScribe. Ini fitur untuk menambah image dalam kanvas. Kemudian ini untuk menambah teks, menambah grafik, memasukkan musik dalam presentasi, atau mungkin suara Bapak Ibu ingin ditambahkan dalam presentasi, ingin mengganti background dari kanvas lain putih atau ada teksturnya, bisa klik fitur yang ini. Mengganti hand yang akan melakukan draw nantinya bisa dengan fitur ini. Jika ingin melihat preview atau project kita sementara, bisa klik fitur yang ini. Dan untuk render atau publish ke YouTube maupun PowerPoint, kita bisa klik fitur yang ini. Jika presentasi kita ingin disimpan, kita klik fitur ini. Dan jika ingin kembali ke laman utama VideoScribe, kliklah yang ini. Kemudian di bawah kanvas Bapak Ibu, ini bernama storyboard. Nanti apapun yang kita masukkan ke dalam kanvas ini akan muncul di sini dan kita bisa mengeditnya. Sekarang saya langsung contohkan saja. Misalnya pertama saya akan masukkan teks. Saya akan ambil contoh yang singkat-singkat saja. Nah, ini basic, ini jenis fontnya bisa kita ganti Bapak Ibu. Tapi jika dirasa sudah cukup, kita bisa pilih basic saja. Kemudian warna dari fontnya juga bisa kita ganti-ganti sesuai selera. Oke, nah ini maksud saya storyboardnya Bapak Ibu. Teks ini jika dia muncul dalam bentuk tanda kotak, ini artinya bisa diedit. Contohnya, ini kan rata kiri, mau saya bikin rata tengah, bisa diedit seperti ini. Kemudian ini adalah durasi Bapak Ibu. Animate itu berapa lama tulisan ini nanti akan di draw. Kalau 7 second itu terlalu lama, saya bikin 2 aja. Kemudian pause itu jeda antara tulisan yang satu dengan tulisan berikutnya nanti berapa lama, atau antara tulisan ke gambar atau ke chat atau grafik. Nah, sedangkan transition itu adalah durasi berapa lama ditayangkan slide yang satu dengan slide berikutnya, pergantiannya maksud saya. Nah, untuk tipe teks seperti ini sama dengan gambar SVG Bapak Ibu. Kita sebaiknya memilih draw. Draw itu previewnya seperti ini. Nah, sedangkan kalau move in itu cocok untuk gambar-gambar JPEG, foto, PNG atau GIF. Penampakannya seperti ini. Kalau draw, ya seperti itu. Jadi untuk tipe teks sebaiknya kita pilih draw. Kemudian gambar tangannya, karena saya menggunakan tulisan warna hitam, kita pilih gambar yang pensil yang warna hitam supaya presentasi kita menjadi lebih natural. Ya, kalau sudah oke, ini bisa kita geser-geser posisinya, bisa kita perbesar juga supaya menarik. Nah, sekarang untuk menambah image, kita klik fiturnya. Nah,
Image bisa kita dapatkan dari library Videoscribe Bapak Ibu dengan cara mengetik kata kunci di sini dalam bahasa Inggris. Tapi untuk presentasi kali ini saya sudah siapkan image-nya. Ini juga contoh gambar SVG Bapak Ibu. Jadi nanti tampilan previewnya akan sangat bagus karena digambar step by step. Gambar SVG itu adalah gambar yang dibuat dari software CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Beda dengan JPEG, PNG maupun GIF. Nanti dia itu lebih baik kita move in saja. Ini bisa diedit kembali. Misalnya durasinya dibikin lebih cepat, 2,5 saja. Kita bisa preview. Nah, SVG itu seperti ini, bisa digambar step by step. Nah, kemudian contoh lainnya, misalnya saya masukkan gambar berikutnya. Nah, jika kurang pas, Bapak Ibu bisa memutarnya sesuai dengan selera supaya posisinya pas. Nah, dibuat seperti ini, diperkecil sampai kelihatan menarik. Nah, kemudian kita review. Nah, ketika tulisan kita ini bergeser saat gambar image itu sedang digambar, itu terlihat kurang rapi. Nah, untuk merapikannya, kita bisa mengaturnya kembali. Misalnya, tampilan pasnya itu maunya itu seperti ini dan ini tidak bergeser ketika bunga ini digambar. Maka caranya, ini kita kunci Bapak Ibu. Klik, kemudian tekan tombol shift, kita blok semuanya. Nah, di pojok kanan bawah ada tanda kamera yang ada tanda checklistnya, itu diklik. Itu untuk mengunci supaya image, teks, dan image yang ini itu berada dalam satu halaman. Jika kita ingin membatalkan, kita bisa klik tanda kamera yang ada tanda silangnya. Kemudian fitur berikutnya ada tanda copy. Jika misalnya bunga ini ingin kita copy menjadi beberapa bunga yang sama, atau bunga ini misalnya kurang bagus mau kita cut, kita bisa pilih fitur gunting. Nah, jika ingin mengganti background, misalnya dengan tekstur, nah, seperti itu caranya. Dan jika ingin memasukkan musik, bisa langsung kita klik fitur nada. Nah, Videoscribe menyediakan banyak musik free di sini, tapi kita juga bisa mengambilnya dari laptop. Oke, nah, sehingga ketika kita preview akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah rapi Bapak Ibu, sudah rapi sehingga teksnya tidak pergi kemana-mana, image-nya juga berada pada posisinya dengan proses draw yang bagus step by step-nya. Sekarang jika ingin membuat slide kedua, ini bisa kita geser ke atas, bisa kita geser ke samping maupun ke bawah sesuai dengan selera. Saya geser ke samping aja sekarang untuk membuat slide kedua. Nah, tadi itu contoh image yang SVG Bapak Ibu. Untuk slide kedua ini saya contohkan memasukkan gambar JPEG. Misalnya ini. Gambar JPEG ini itu kan seperti foto. Jadi lebih baik kita set dia dengan move in saja, lebih pas. Kemudian durasinya kita buat lebih singkat. Move in itu previewnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa pilih gambar handnya seperti tadi atau yang lain sesuai dengan selera. Misalnya seperti itu. Kemudian arah move in-nya bisa juga dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, sesuai selera juga. Oke. Kemudian gambar JPEG berikutnya yang ingin saya masukkan, karena saya sangat berhutang ilmu yang sangat besar pada tim mentor, terima kasih banyak. Nah, kemudian satu lagi yang menyelenggarakan pelatihan ini, terima kasih banyak. Saya masukkan di sini. Oke, terima kasih tim mentor, terima kasih Semolek. Ini contoh-contoh gambar JPEG yang harus kita bikin move in saja karena lebih natural. Durasinya kita atur kembali. Kemudian ini juga bisa kita atur durasinya. Kemudian kita move in juga. Move in-nya bisa macam-macam. Misalnya memilih yang ini. Nah, seperti itu. Arahnya juga silakan bisa diatur sesuai dengan selera.
Untuk Semolek, kita juga bisa mengganti handnya sesuai selera. Misalnya seperti ini. Oke, jadi itu. Nah, supaya ini rapi juga, kita kunci menjadi satu halaman yang utuh. Di shift, klik tombol kamera. Maka ini akan menjadi slide kedua. Sekarang kita preview. Nah, ini halaman pertamanya Bapak Ibu. Ya, Jika nanti kita menginginkan lagu ini kami dedikasikan untuk para guru di abad 21 ini. Ayo kita berjuang. Nah, jika kita ingin halaman kedua ini menjadi tampilan terakhir, yang kita tidak ingin slide sebelumnya itu terlihat, maka kita bisa atur dengan cara Capainya kecerdasan bangsa. menghilangkan Ayo centang bergerak. zoom in-nya. Ayo bangkit. Seperti itu Ubah caranya. paradigma kita. Nah, sehingga presentasi kita menjadi lebih rapi. Nah, jika ini dirasa sudah cukup, musiknya sudah ada, teksnya ada, kemudian gambarnya ada yang SPG, ada yang JPEG, kita bisa langsung publish ini di YouTube maupun ke PowerPoint. Caranya, klik fitur yang ini. Nah, saran saya, sebaiknya kita render atau publish ke PowerPoint dulu sebelum kita publish ke YouTube, karena ketika kita mempublishnya ke YouTube, internet itu harus stabil sekali dan kuat. Nah, sebaiknya kita simpan saja dulu dalam bentuk PowerPoint. Nah, di PowerPoint itu kita bisa menayangkan kembali video scribe kita itu langsung dari PowerPoint. Nah, PowerPoint yang kita gunakan itu sebaiknya PowerPoint yang minimal versi 2013 karena sudah support video. Berapa lama proses render ini terjadi tergantung banyak tidaknya teks yang kita masukkan, image-nya, jenis image, kemudian musik yang kita masukkan. Semakin banyak, tentu saja proses rendernya akan semakin lama. Jika sudah berhasil nanti render ke PowerPoint, maka kita juga bisa membuat video MP4 dari PowerPoint dengan cara export, kemudian kita create video seperti itu, sehingga nanti akan punya kita video MP4. Setelah berbentuk MP4 baru kita upload ke YouTube. Untuk upload ke YouTube kita harus punya akun di YouTube terlebih dahulu. Seperti itu caranya Bapak Ibu. Ini adalah proses render. Sangat tergantung dari banyak tidaknya image, tag, dan musik yang sudah kita masukkan dalam presentasi kita. Nanti jika sudah berhasil render ke PowerPoint, maka nanti akan otomatis akan langsung terbuka PowerPoint-nya. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk melihatnya. Sedikit lagi. Nah, jika sudah berhasil, kita bisa simpan file ini misalnya dalam dokumen, save saja langsung. Jika sudah berhasil, maka dia akan terbuka langsung dalam PowerPoint. Kita bisa klik tombol play. Muncul dia Bapak Ibu. Nah, kemudian dari PowerPoint kita bisa ekspor dia ke menjadi video MP4 dengan cara seperti ini. Create video langsung saja. Nah, ini sudah proses penyimpanan video dalam bentuk MP4. Kalau sudah berbentuk video MP4, kita bisa upload dia ke YouTube ketika jaringan internet sudah sangat stabil. Demikian Bapak Ibu tutorial sederhana cara membuat cara membuat presentasi yang menarik dari video scribe. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Terima kasih tim mentor dan Semolek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.